Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih sama aku Nur Miftahul Hikmah dengan NIM G052190023. Nah, di sini dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memenuhi mata kuliah aspek hukum zakat dan wakaf mengenai laporan observasi penelitian lembaga zakat. Nah, di sini saya melakukan penelitian di Masjid Raudhatul Falah Surabaya dengan Bapak pimpinan yaitu Bapak Mahrus. Nah, langsung saja yaitu saya menanyakan apa nama lembaga pengelolaan zakat yang Bapak pimpin saat ini. Dan beliau menjawab Yayasan Masjid Raudhatul Falah Surabaya. Nah, bagaimana strategi pengelolaan dana zakatnya sih Pak di era pandemi saat ini? Strateginya di Masjid Raudhatul Falah ini menggunakan strategi dengan informasi informatif kepada jamaah masjid menggunakan melalui pengumuman sholat Jumat. Yang kedua yaitu marketing juru pungut. Nah, berikutnya yaitu adalah menurut Bapak ini strateginya itu apa sih yang paling ampuh di era untuk menghimpun dana zakat di era pandemi saat ini ya. Nah, karena jawaban beliau yaitu adalah di Yayasan Masjid Raudhatul Falah ini adalah lembaga sosial begitu yang secara legalitas itu belum mempunyai izin. Nah, dalam penghimpunan dana ZIS sehingga masjid ini itu sangat jauh dari upaya pengelolaan secara maksimal begitu teman-teman. Secara pribadi menurut Bapak Mahrus ini strateginya itu yang paling efektif untuk menghimpun dana zakat itu ya memberikan kepercayaan begitu ya. Ini khusus di Masjid Raudhatul Falah, memberikan kepercayaan kepada para jamaah, kepada para donatur, kepada para pokoknya pada orang-orang di sekitar situ ya, yang ada di sekitar Masjid Raudhatul Falah itu melalui program sebagai berikut yaitu laporan bulanan, laporan pemasukan ZIS pada setiap Jumat, program-program kajian rutin dan juga kegiatan PABI. Nah, di pertanyaan selanjutnya yaitu adalah apakah Masjid Raudhatul Falah ini sudah pernah menggunakan strategi secara online seperti contohnya kitabisa.com. Nah, di Masjid Raudhatul Falah ini belum pernah ya teman-teman menggunakan strategi secara online. Nah, jadi masih secara manual begitu. Nah, yang berikutnya yaitu adalah menurut Bapak ini lebih mudah mana sih mengelola zakat di masa pandemi atau sebelum pandemi? Nah, jawaban dari Bapaknya yaitu adalah dilihat dulu nih dari jumlah donaturnya. Apakah donaturnya itu menurun atau enggak? Nah, ternyata hasilnya adalah donaturnya itu sangat menurun ya teman-teman di era pandemi saat ini. Nah, dibandingkan dengan sebelum pandemi. Nah, jadi sangat berpengaruh sekali di COVID-19 ini sangat berpengaruh sekali dengan jumlah donatur ya yang ada di Masjid Raudhatul Falah. Lalu siapa saja sih Pak yang ditunjuk sebagai amil dan apakah ada ketentuan syarat khusus bagi personal yang ditunjuk sebagai amil nih? Nah, jadi seiring dengan terbatasnya sumber daya manusia, kata beliau, di Yayasan Masjid Raudhatul Falah, pengelolaan ZIS ini masuk dalam bidang kerohanian. Lebih tepatnya seksi ZIS ini tidak mensyaratkan khusus. Jadi tidak ada syarat khusus ya untuk yang menjadi amil di Masjid Raudhatul Falah. Nah, akan tetapi masjid ini memiliki dasar hukum, lebih tepatnya telah diatur dalam ADRT. Jadi Masjid Raudhatul Falah ini berkenaan anggota pengurus yaitu orang-orang yang bisa diajak kerjasama saja. Nah, jadi tentunya amanah ya orangnya dan juga bisa mengemban amanah tersebut begitu. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaannya, menurut yang Bapak ketahui itu apakah ada sih peraturan sejenis perda zakat di Surabaya? Apakah lembaga Bapak itu juga mengacu pada aturan tersebut begitu? Dan jawaban beliau adalah di Masjid Raudhatul Falah Surabaya ini peraturannya yang jelas itu ada ya dari pemerintah kota melewati dinas sosial, tapi kita belum mempelajari secara khusus begitu kata Bapaknya tentang aturan tersebut. Di samping itu juga aturan lewat lewat Pemda masing-masing ya daerah yang berbeda. Pengurus yayasan ini berasumsi begitu bahwa pengumuman ZIS dan Masjid Raudhatul Falah ini hanya berada di wilayah sekitar masjid saja, jadi belum meluas kemana-mana. Jadi khusus untuk pendidikan dan infak masjid begitu.
Lalu berikutnya, apakah ada perbedaan zakat ya antara zakat zaman Nabi dan juga zakat zaman sekarang? Perbedaan zakat di zaman Nabi yaitu sangat di zaman Nabi itu sangat tegas ya mengenai zakat. Rasulullah itu sangat tegas sekali mengenai zakat. Sedangkan di era pemerintahan Indonesia, maksudnya pemerintahan Indonesia saat ini tuh zakat itu hanya orang yang nggak bayar zakat tuh hanya dihimbau saja begitu. Diberikan konsekuensi, itu bedanya di situ. Nah, bukan yang karena kita itu bukan negara Islam ya, melainkan mayoritas Islam begitu. Bagaimana cara untuk mendapat izin dari mendirikan lembaga zakat? Saya bertanya seperti itu kepada Bapak Mahrus dan jawabannya adalah ke Dinsas Kota Tinggal. Nah, membuat surat permohonan dari yayasan perihal tersebut. Berikutnya yaitu adalah permohonan menjadi UPZ Basnas begitu. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu adalah apakah ada perda yang efektif dalam menghimpun dana zakat? Sebagus apapun perda, kata Bapak Mahrus ini, sekuat apapun perda tersebut, kalau tidak diimbangi dengan marketing yang baik, yang bagus ya, tetap tidak akan maksimal begitu dalam penghimpunannya. Pada prinsipnya semua aturan perda itu, undang-undang perzakatan, semuanya itu bagus. Nah, tapi tinggal cara menerapkannya saja. Nah, jadi itu tadi hasil dari observasi saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ngomongnya kecepatan, belepotan. Dan jangan lupa buat teman-teman tonton terus channelnya kampus kita, karena banyak banget informasi mengenai perkuliahan, zakat dan wakaf, aspek hukum begitu ya. Nah, jadi jangan lupa juga buat di subscribe, like, dan juga komen. Kalau ini dirasa bermanfaat, silahkan di share ke teman-teman kalian dan juga ke semua sosial media yang kalian punya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.